Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, jadi perkuliahan kita hari ini saya lanjutkan dari materi yang saya sudah share minggu lalu. Ini teori pembelajaran ini ada 4. Yang pertama ada teori belajar behavioristik, dan kemudian ada teori belajar humanistik. Itu minggu lalu sudah saya anggap bahwa teori ini bisa kalian pelajari secara mandiri. Nah, 2 teori yang berikutnya, yaitu teori belajar kognitivistik dan teori belajar konstruktivism atau konstruktivistik, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Saya anggap bahwa 2 teori ini yang belakangan ini menjadi tren teori yang banyak digunakan, ya, termasuk di dalam pembelajaran di kurikulum 2013, ya, mulai dari tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah. Nah, apa sesungguhnya teori belajar yang kognitif, ya, dan kemudian apa itu konstruktivism atau teori belajar konstruktivistik, ya. Ya, sebenarnya kalau kita membaca kedua teori ini, ya, relatif sama sebenarnya. Hanya teori belajar atau teori pembelajaran yang konstruktivis itu orang menganggapnya adalah teori belajar kognitif yang radikal, ya. Jadi radikalisme teori kognitif itulah yang melahirkan konstruktivism, ya. Mari kita lihat apa yang dapat kita peroleh informasinya atau pemahaman yang dapat kita peroleh dari penjelasan kedua teori ini, ya, yaitu kognitif dan konstruktivism, ya. Jadi, kita mulai dengan teori belajar kognitivism, ya. Jadi kalau kita bicara tentang kognitif, ya, itu tidak bicara tentang kecerdasan. Jadi ada perbedaan antara kecerdasan dengan kemampuan kognitif, ya. Cerdas itu bahasannya biasanya ditujukan pada sesuatu yang sudah melekat, ya, secara natural pada seorang individu, ya. Karena itu ada teori kecerdasan majemuk, ya. Ada teori kecerdasan majemuk yang digagas oleh Gardner, ya. Awalnya ada 8 teori atau ada 8 jenis kecerdasan majemuk, mulai dari yang logika matematik, ada yang visual, ada yang naturalis, kemudian ada yang musikal, ya, interpersonal, intrapersonal, dan yang lainnya. Hari ini kita akan membahas tentang teori belajar yang kognitif, ya. Kata kognitif ini sebenarnya sudah banyak kita dengar atau sudah banyak kita baca. Misalkan teori dari taksonomi Bloom tentang ada 6 jenis proses kognitif, ya, sekaligus menjadi levelnya nanti. Dan di sini kognitif itu bermakna bahwa seberapa seorang siswa, seberapa jauh seorang siswa mampu memproses sebuah informasi, ya, itu yang disebut dengan kemampuan kognitif, ya. Karena itulah maka seorang guru itu tidak bisa melihat siswa dari pintar atau bodohnya, ya. Tetapi dia harus memfasilitasi sehingga informasi yang dia berikan atau materi yang dia sajikan itu bisa dengan baik diproses oleh siswa dalam konstruksi kognitifnya, ya. Itulah sebabnya maka guru biasa menggunakan media pembelajaran untuk merepresentasi materi yang disajikan lewat media. Tentu ini adalah representasi atau perwakilan cara berpikir secara visual, ya. Nah, saya membahas tidak terlalu detail tentu karena ini jadi terlalu panjang nantinya, ya. Kita mulai saja. Ya.
Jadi teori belajar kognitif itu menekankan pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki peserta didik. Kalau kita lihat tadi penggagas utamanya itu ada Piaget, ada Brunner, dan ada Ausubel. Ya. Sebenarnya teori belajar kognitif dengan konstruktivisme ini kadang-kadang pembahasannya baur. Ya, artinya orang-orangnya juga sama. Ya, seperti kalau kita membahas teori belajar konstruktivisme, ya di situ juga ada Piaget, ada Vygotsky, ada Brunner, ada Ausubel. Ya. Karena tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa konstruktivisme itu adalah kognitif yang radikal. Ya, jadi seperti itu. Jadi dia juga, tapi dia lebih radikal. Karena itulah maka dalam banyak pembahasan orang-orang yang menggagas teori pembelajaran kognitif itu juga yang di konstruktivisme. Nah, yang pertama kita bahas tentang Piaget, ya. Ini teori pembelajaran kognitif Piaget. Jadi Piaget itu, ya, Jean Piaget ini dia mengatakan bahwa pengetahuan yang diperoleh oleh seorang individu itu sangat bergantung pada seberapa dia berinteraksi dengan lingkungannya. Ya. Jadi pengetahuan seseorang atau latar pengetahuan seseorang sangat bergantung pada latar lingkungannya. Ya. Kalau Anda menanyakan sebuah pengetahuan kepada siswa yang belum pernah belajar, yang ada di kota dan yang ada di desa, pasti jawabannya berbeda. Kenapa? Karena latarnya berbeda. Ya nanti setelah diajar baru sama pengetahuannya. Tapi ketika dia belum diajar, maka latar pengetahuan awalnya itu pasti berbeda. Ya ini menurut Piaget. Karena itulah Piaget mengatakan bahwa pengetahuan seseorang itu tergantung pada seberapa intens dia berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi lingkunganlah yang menentukan. Dan Piaget ini menggagas teori-teori belajar atau pembelajaran secara individu. Ya. Jadi Piaget itu kemudian menganggap bahwa siswa itu seperti seorang saintis. Ya. Masih ingat pembelajaran kita yang lalu ketika membahas tentang nature of science? Ya. Poin pertama, kita menganggap bahwa nos itu sebagai rujukan kita dan asumsi dasarnya adalah setiap orang meskipun melihat sebuah fenomena atau gejala yang sama, bisa terjadi sebuah interpretasi atau pemahaman yang berbeda. Ya, itu sangat mungkin. Nah, teori dari Piaget yang sangat masyhur itu adalah tentang teori asimilasi. Nah, ini proses kognitif ya, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Ya. Yang kita kenal banyak itu adalah perkembangan kognitif. Ya, itu beda antara teorinya Piaget tentang perkembangan kognitif dan teori Piaget tentang proses kognitif. Ya. Yang kita bahas dulu ini adalah teori Piaget dari sisi proses kognitif. Ya. Bagaimana informasi itu masuk kepada siswa, kemudian diproses sampai terjadi sebuah mekanisme apakah asimilasi, akomodasi, kemudian terjadi kesetimbangan atau ekuilibrasi dari pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Ini tentang teori Piaget. Ya. Nanti secara spesifik kita bahas tiga pemaknaan ini. Ya, ini berbahasa Inggris ya, berbahasa Inggris. Jadi kalau asimilasi dan akomodasi. Ya. Artinya kalau sebuah pengetahuan itu diterima oleh siswa, ya misalkan guru menjelaskan tentang sebuah materi, maka pilihan jalur-jalur masuknya pengetahuan ke dalam memori siswa atau diri siswa itu hanya ada dua. Kalau tidak dengan asimilasi, dia berakomodasi. Ya. Ya, tadi di awal saya sudah katakan. Jadi kalau ada pengetahuan siswa sebagai proses interaksi mereka dengan lingkungan, maka
ketika dia datang ke kelas, itu artinya siswa sudah memiliki pengetahuan awal. Ya. Nah, pada saat gurunya menjelaskan tentang sebuah materi, maka siswa akan memproses informasi yang baru datang dari gurunya, dicocokkan dengan pengetahuan awalnya. Ya. Kalau dia cocok dengan pengetahuan awal, ya maka dia bisa terjadi proses yang diasimilasi, dia berbaur. Ya. Nah, kalau dia berbeda, maka dia berakomodasi. Artinya dia bisa membuang pengetahuan lamanya dan mengganti dengan pengetahuan baru. Jadi dia mengakomodasi pengetahuan barunya dan mengganti pengetahuan lamanya yang dianggap bahwa tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh guru. Tapi kalau pengetahuan awalnya itu sudah ada, kemudian ada penjelasan baru dari guru, lalu kemudian dia menganggap bahwa pengetahuan baru ini bisa mendukung atau menyempurnakan pengetahuan lamanya, maka terjadi proses asimilasi. Ya, jadi dua jalur ini yang senantiasa menjadi jalan menuju proses penambahan informasi atau pengetahuan dari seorang siswa untuk membangun pengetahuannya dari waktu ke waktu. Ya. Sampai kemudian nanti terjadi ekuilibrasi atau kesetimbangan. Nah, ekuilibrasi atau kesetimbangan ini itu terjadi tidak statis tapi dia dinamis. Artinya kalau dia paham tentang materi yang diajarkan oleh seorang guru pada hari itu, maka dia akan mengatakan bahwa saya sudah paham. Tapi minggu depan dijelaskan lagi lanjutan materinya, maka berubah lagi konstruksinya. Dia harus menambah lewat atau memperbarui pengetahuannya lewat jalur asimilasi atau jalur akomodasi. Ya, sampai kemudian terjadi lagi ekuilibrasi kesetimbangan. Begitu seterusnya pengetahuan berkembang dari seorang siswa. Ya, ini sebenarnya teori-teori perkembangan pengetahuan atau proses kognitif. Ya. Saya lanjutkan. Nah, bagaimana sesungguhnya proses kognitif tadi? Ya, tadi ini kita hanya melihat ada asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Ada yang disebut dengan skema. Ya. Jadi ini teorinya masih teorinya biasa ini. Jadi skema ini untuk mengadaptasi diri terhadap lingkungan dan menata lingkungan secara intelektual. Artinya ketika seorang siswa punya sejumlah aktivitas yang berinteraksi dengan lingkungannya, maka dia punya skema sendiri. Ya. Boleh kita katakan itu adalah pengetahuan yang dibawa masuk ke dalam kelas. Ya. Itu yang disebut dengan skema. Ya. Jadi coba diperhatikan. Ya. Sehingga nanti kalau ini menjadi bagian yang ditanyakan, itu bisa dipahami dengan baik. Karena ini adalah teori yang sangat masyhur dari Piaget. Ya. Jadi skema. Nah, dari skema ini, ketika ada informasi baru yang masuk, terjadi ada dua kemungkinan. Ya, bisa secara asimilasi. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Asimilasi itu artinya mengintegrasikan atau menyatukan bahan-bahan persepsi atau stimulus ke dalam skema yang sudah ada. Ya. Atau tingkah laku yang sudah ada. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kalau siswa sudah punya pengetahuan awal, sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan, kemudian ada informasi baru yang datang dari seorang guru ketika dia menjelaskan suatu materi. Kalau terjadi proses asimilasi, itu artinya bahwa informasi baru tersebut itu diasimilasi atau diintegrasikan masuk ke dalam pengetahuan baru siswa atau skemanya tadi. Jadi asimilasi ini artinya skema yang sudah ada itu kemudian disempurnakan dan masuk ke ruang-ruang tertentu, ruang-ruang kosongnya membentuk skema yang baru. Ya. Nah, ada juga siswa dengan pengetahuan awalnya ketika seorang guru menjelaskan suatu materi, maka terjadi proses akomodasi. Ya. Proses akomodasi ini benar-benar itu ada penciptaan atau pembuatan skema baru. Mengapa? Karena skema lamanya tidak bisa dimasuki oleh
skema baru yang dijelaskan oleh seorang guru. Jadi kalau pengetahuan awal siswa atau skema lamanya itu bertentangan dengan informasi baru yang baru masuk, maka dia membuang skema lamanya dan mengganti dengan skemata yang baru atau skema yang baru. Ini yang disebut dengan akomodasi. Ya. Jadi harus dilihat bedanya antara asimilasi dan akomodasi. Nah, proses dari ada skema, yaitu pengetahuan yang diperoleh dengan interaksi dengan lingkungannya, kemudian ada informasi baru, lalu proses kognitifnya bisa lewat proses asimilasi, juga bisa lewat akomodasi, sampai terjadi proses ekuilibrasi atau equilibrium, yaitu keseimbangan atau keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Ya. Jadi biasanya siswa itu bingung yang mana yang pengetahuan yang baru yang mana yang saya akan ambil bawa pulang ke rumah setelah guru mengajar. Ya. Nah, itu terjadi proses ekuilibrasi, keseimbangan, tapi keseimbangannya bukan statis, ya, tapi keseimbangan dinamis. Ya. Karena itu, kalau ada seseorang yang mendapatkan informasi baru dari gurunya, lalu siswanya ditanya dan dia bingung, ya sebenarnya itu tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Mengapa? Karena sedang terjadi proses ekuilibrasi dan di situ adalah pemilihan oleh individu apakah pengetahuan baru ini diasimilasi atau diakomodasi. Oke ya. Jadi nanti boleh ditanyakan kalau belum paham. Ya, saya kira penjelasan saya ini sudah cukup jelas, bisa dipahami. Ya. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan bahwa Piaget itu sebenarnya menggagas dua teori, ya, sama dengan Vygotsky nanti. Jadi yang sangat kita kenal itu teori perkembangan kognitifnya, ya. Mulai dari usia dengan kemampuan sensori motorik, kemudian praoperasional dan operasional konkret, kemudian operasional formal. Ya, nanti setiap usia ini ada tingkat perkembangan kognitif. Ya. Lalu yang kita bahas tadi itu adalah proses kognitif. Ya, jadi kalau ditanya apa perbedaan teori Piaget tentang proses kognitif dan perkembangan kognitif, itu sudah harus bisa dijawab. Ya, tadi saya sudah jelaskan tentang proses kognitif. Ya, sekarang kita lihat bagaimana menurut Piaget dari sisi perkembangan kognitif. Ya. Jadi seorang siswa, ya nanti bisa kita lihat karena kalian ini calon guru SD, itu anak SD itu berada di mana? Ya. Lalu kalau dia usianya sekian sampai sekian, kemampuan kognitifnya itu apa? Itu di teori perkembangan kognitif. Ya, bukan di teori proses kognitif. Jadi Piaget menggolongkan atau mengkategorikan tahapan-tahapan kemampuan perkembangan seorang individu berdasarkan usianya menjadi 4. Sensori motorik itu mulai dari dia lahir sampai 2 tahun. Birth to 2 years. Ya, jadi mulai dari dia lahir sampai 2 tahun. Ya. Nah, nanti ini the environment is experienced through the 5 senses. Ya. Jadi anak-anak yang baru lahir sampai 2 tahun itu ketika berinteraksi dengan lingkungan itu dia mencari pengalaman atau bereksperimentasi dengan 5 panca inderanya. Jadi anak-anak itu seperti seorang peneliti. Kalau dia pernah memegang api, maka dia pikir dia sudah bereksperimen bahwa api itu panas. Jangan dipegang lagi yang kedua kalinya. Itu anak kecil yang baru lahir, itu sudah tahu tuh. Ya, dalam banyak perspektif orang mengatakan itu naluri. Ya. Tapi Piaget dia tidak mengatakan itu naluri, tapi dia mengatakan bahwa dia sudah berinteraksi dengan lingkungan dan dia menjadi seorang saintis dengan 5 panca inderanya. Kemudian ada praoperasional, ya 2 tahun sampai 6 tahun. Ya. 2 years to 6 years. Ya. Di sini
seorang individu itu sudah mengembangkan illogical thinking, ya. Kadang-kadang berpikirnya tidak logis, ya. Jadi kalau ada orang, misalkan ada mahasiswa yang punya kemanakan usianya 2 sampai 6 tahun. Kemudian cara berpikirnya tidak logis, kemudian tantenya atau omnya marah-marah sama kemanakannya, ya itu juga akhirnya ikut berpikir tidak logis juga namanya. Ya, jadi kita lihat bahwa anak usia 2 sampai 6 tahun itu ya memang perkembangan kognitifnya itu baru pada illogical thinking, ya. Artinya berpikirnya belum logis, ya. Kadang-kadang tidak masuk akal. Sudah seperti itulah, ya. Dan ini Piaget mendapatkan tahapan ini itu melalui penelitian yang berpuluh-puluh tahun dengan anaknya sendiri. Jadi nanti kalau kalian itu sudah berkeluarga, coba kalahkan Piaget, ya. Kalau punya anak 4, teliti, bisa-bisa teorinya Piaget ini tumbang oleh kalian. Kalau mampu meneliti mulai dari lahir sampai anaknya besar. Lalu catat semua kejadian-kejadiannya, keluarkan teori yang baru. Ya, teori Piaget bisa tumbang. Mungkin saja teori Piaget ini tidak berlaku lagi, tapi tidak ada orang yang sanggup melakukan penelitian sehebat Piaget. Ini hanya meneliti satu orang anak ini. Ya. Saya menduga bahwa kemampuan-kemampuan kognitif dengan era teknologi informasi hari ini banyak yang bergeser ini. Tapi tidak bisa kita bantah teori Piaget kalau bukan dibantah dengan penelitian baru. Ya. Nah, itu saya pesankan nanti kalau ada Anda menjadi orang tua baru, silahkan baru lahir anaknya teliti ini. Ya, kalahkan teorinya Piaget ini. Supaya buat buku yang baru. Ya, Piaget ini dia adalah seorang biologis. Ya, artinya dia orang biologi murni dulu pertamanya. Kemudian menyeberang ke psikologi. Akhirnya dia dapatkan teori yang luar biasa. Ya. Makanya ada teori perkembangan kognitifnya ini. Artinya kan orang-orang biologi banyak atau bisa menjelaskan ini. Saya lanjutkan ya. Jadi di praoperasionalnya juga itu, di praoperasional itu kemampuan lain juga sedang berkembang itu adalah bahasa, language development. Ya, jadi ada perkembangan berbahasa. Lalu Anda lihat itu anak-anak cerewet, asal ada ditanyakan. Jadi jangan dimarahi, kamu ini asal ada ditanya cerita terus. Ya memang lagi perkembangan, usia-usia perkembangan bahasa di situ. Ya. Justru kalau anak-anak di usia 2 tahun sampai 6 tahun itu tidak ngomong-ngomong itu dipertanyakan. Ya. Mengapa? Karena ya itu dia sudah praoperasional. Ya, kemudian menurut Piaget kegiatan aktivitas kognitifnya itu ya berpikir tapi belum logis dan sedang mengembangkan kemampuan berbahasanya. Ya. Nah, mengapa anak SD itu sekolah dimulai usia 7 tahun? Ya karena dia sudah fase yang ketiga yaitu operasional konkret. Ya. Anak usia 7 tahun sampai 12 tahun. Ya, itu kan 6 tahun di situ kan. Ya. Jadi anak SD itu operasional konkret dia. Dia sudah bisa berpikir kalau ada sesuatu yang nyata dia lihat. Ya, sudah bisa berpikir kalau nyata. Tapi bukan berarti dia tidak berpikir ya. Coba saja usia 2 sampai 6 tahun juga berpikir, tapi belum logis. Jadi jangan dikatakan anak 2 tahun sampai 6 tahun belum bisa berpikir. Sudah berpikir. Anak baru lahir sampai 2 tahun saja sudah berpikir. Coba kalau dia pegang api panas. Kalau dia tidak berpikir, dia tidak pegang lagi. Dia akan pegang lagi. Ya, itu buktinya bahwa baru lahir itu sudah diberi kekuatan berpikir oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, jadi bedakan itu berpikir dengan apa tidak berpikirnya. Jadi anak 2 tahun sudah berpikir hanya belum logis. Anak 7 tahun sampai 12 tahun berpikirnya tapi baru yang linear, belum abstrak. Ya. Jadi di sini logical but practical. Ya, logis tapi yang praktis-praktis saja dia bisa terjemahkan. Ya. Kemudian berpikirnya linear, belum terlalu bisa diajak berpikir yang abstrak. Ya. Tapi berpikir konkret sudah bisa. Ya.
Artinya kalau guru menjelaskan, kemudian ada medianya, dia lihat bendanya, apapun bisa ditanyakan karena dia sudah punya kemampuan berpikir tapi konkret. Ya, beda 12 tahun ke atas. Ini sudah formal operation, ya, operasional formal. Jadi dia sudah logic with multiple possibilities, ya, kemungkinan-kemungkinan yang dilakukannya bisa dalam banyak perspektif berpikir logik. Ya. Dia sudah bisa berpikir abstrak, ya. Abstract thinking, ya. Jadi ini nanti dilihat, ya, dilihat bedanya. Ya. Kalau Anda hanya baca saja mungkin lewat begitu saja. Tapi kalau dijelaskan begini bisa dilihat part per part, ya, bagian per bagian supaya paham betul. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tadi penjelasannya, saya kira saya tidak perlu terlalu menjelaskan. Tadi saya sudah berikan. Ya. Oke, tahapan operasional konkret. Ya, ada yang mengatakan 7 sampai 12, ada juga 7 sampai 11. Ya. Ya. Kemudian operasional formal. Oke. Jadi di Piaget kita sudah selesai satu orang, ya. Satu orang ini Jean Piaget, ya. Jadi coba diingat kembali, ya, saya review lagi bahwa Piaget itu teorinya ada dua, teori perkembangan kognitif dan teori proses kognitif. Yang perkembangan kognitif tadi itu mulai dari mana tadi? Mulai dari apa tadi? Ya, yang perkembangan kognitif tadi ini kan sudah ini. Ya, saya kembali dulu ke yang dua tadi ini. Ya, jadi ini kembali diingat, ya, bahwa kalau kita bicara mengenai perkembangan kognitif itu adalah fase-fase perkembangan kognitif seorang individu berdasarkan usianya. Ya. Sensori motorik tadi itu 0 sampai 2 tahun. Praoperasional 2 sampai 6 tahun. Operasional konkret 7 sampai 12 tahun. Operasional formal ya di atas itu. Ya. Kemudian ada juga teori proses kognitif. Ada skemata, simulasi, akomodasi, dan equilibrium. Ya. Jadi ini nanti harus dibedakan dan bisa dijelaskan masing-masing. Jadi kita sudah tuntaskan satu secara singkat teori kognitif dari Piaget. Oke. Sekarang kita masuk di teorinya tadi teorinya Brunner kalau saya tidak salah. Oke. Iya. Teori belajar kognitif dari Brunner. Jadi kalau di K13 kita tahu bahwa ada empat ada empat model pembelajaran yang disarankan. Ya, mulai dari discovery learning, kemudian inquiry learning, setelah itu ada problem based dan ada project based learning. Nah, Brunner ini menggagas tentang teori belajar pre-discovery learning. Ya, teori belajar, ya. Tentu model pembelajaran itu ya datang dari gagasan teori belajar. Ya. Teori belajar itu datang dari filsafat-filsafat atau prinsip-prinsip belajar yang secara filosofis. Tapi kita tidak belajar ini filsafat pendidikan. Kita langsung masuk kepada teorinya. Ya, karena ini pendidikan, ya. Pendidikan IPA-nya. Ya. Teori Brunner ya biasa dikenal sebagai free discovery learning. Ya, pembelajaran, penemuan secara free atau bebas. Yang menyatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik jika pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk menemukan suatu konsep, ya, teori, aturan atau penambahan melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Ya, jadi ini sarannya Brunner. Ya. Jadi anak-anak itu jangan terlalu banyak diajar. Ya. Kalau dia banyak diajar, itu dia tidak menemukan sesuatu. Dia hanya memperoleh sesuatu. Ya. Jadi kalau dalam analogi kehidupan sehari-hari, ya
kadang-kadang guru itu seperti orang tua yang baik, ya, hanya memberi makan kepada anak, berikan ikan yang sudah digoreng. Kalau Brunner maunya tidak. Silakan anak-anak pergi cari ikan, kemudian iris sendiri. Setelah itu rasakan bagaimana perbedaannya kalau digoreng dengan minyak kelapa kampung dengan minyak kelapa yang ada di kota yang sudah curah atau yang sudah dikemas. Lalu dia bisa mengatakan tentang sesuatu dari apa yang dia kerjakannya. Bukan dia hanya dijajali dengan pengetahuan yang apalagi kalau hafalan, mengingat. Dia stres dengan mengingat. Ya. Coba bayangkan kita waktu kecil, betapa enjoy-nya, betapa kita menikmati kehidupan ketika kita belajar dari lingkungan. Kita terjun ke laut, rasakan asin. Kita berjalan ke hutan-hutan mencari buah-buahan, ya ketemu dengan binatang di sana dan kemudian kita kadang-kadang kaget lalu ekspresinya secara secara langsung ya kita bisa melakukan sesuatu yang mungkin tidak pernah dipikirkan. Lalu itulah yang menjadi cerita kehidupan. Kalau anak hanya datang secara normatif, datang ke sekolah, diajar gurunya, pulang dikasih PR, tidak jelas ini apa tujuannya. Nah, itulah yang membuat anak-anak tidak memiliki kemampuan berpikir. Mengapa? Karena guru tidak mengasah kemampuan berpikirnya. Lalu oleh Brunner digagaslah, guru yang baik itu adalah guru yang memberi kesempatan kepada peserta didiknya untuk menemukan konsepnya sendiri. Bukan mengajarkan konsep, ya. Beda tuh mengajarkan konsep dengan menemukan konsep. Ya, jadi ajarkan cara menemukan konsep, bukan mengajarkan apa itu konsep dari sesuatu yang mau diajar. Ya, jadi ini adalah guru-guru konstruktivism. Ya. Kalau guru-guru yang behavioristik dulu dia mengajarkan konsep, tidak mengajarkan siswa untuk menemukan konsep. Itu berbeda ya. Ya, misalkan memberikan ikan dengan memberikan kail untuk memancing lalu dia mendapat ikan. Itu beda ya. Jadi berikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan konsep. Lalu dia sadar, oh, jadi kalau dia sudah banyak O-nya itu, oh, itu berarti dia benar-benar sangat terinspirasi dengan proses penemuan konsep oleh dirinya sendiri. Coba bayangkan betapa bosannya seorang siswa kalau diajarkan konsep. Apalagi kalau dia sudah tahu, ya. Mungkin bisa dilihat kalau ada di antara kalian ini, ya, saya akan mengajar konsep ini, ya. Kalau ada di antara kalian yang sudah paham tentang teori-teori belajar ini, lalu ikut di sini, apa yang terjadi? Pasti bosan. Ya. Makanya nanti ini hanya pemicu, stimulan saja. Nanti berikutnya yang menemukan teori-teori ini kalian nanti saya akan berikan. Coba Anda bayangkan ketika saya berikan pembelajaran yang lalu, merancang pembelajaran IPA dengan basisnya NOS, dan Anda sendiri yang mencarinya dan menemukannya. Itu cita rasanya beda dengan kalau diberitahukan. Ya, itu beda ya. Beda kalau disampaikan langsung diperoleh. Jadi itu nilainya kalau kita yang menemukan sendiri itu agak beda kalau kita diberikan oleh orang lain. Coba kalau kita menemukan, apapun ditanyakan bisa kita jawab. Tapi kalau kita diberikan, pasti mengatakan, aduh saya tidak terlalu tahu tadi, saya juga cuma diberikan ini. Beda kalau kita yang temukan. Bagaimana ini? Oh, begitu banyak yang kita bisa sampaikan kalau kita yang menemukan. Mulai dari prosesnya sampai menemukannya. Tapi kalau kita diberikan, ya minimal tanya gurunya, dia pasti lebih tahu tuh gurunya karena dia yang berikan informasi kepada saya tadi. Itu bedanya di situ. Jadi ini Brunner ya. Ya, diingat kembali bahwa penggagas teori belajar yang discovery learning itu adalah Brunner. Ya, ini orangnya nih. Tadi Piaget juga, Piaget itu kalau saya tidak salah usianya sampai 83 tahun.
Ya, ini masih dalam kerangka teorinya Brunner. Ada 3 tahapan cara melihat lingkungan. Ada yang disebut dengan tahapan enaktif, ya. Ini melihat dunia di sekitar anak menggunakan pengetahuan motorik. Ya. Ada tahapan ikonik, dalam memahami dunia sekitarnya anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Ya, ikonik. Ya, jadi biasanya ikonik itu ikon, ya. Kalau Anda melihat atau membuka laptop atau komputer atau di smartphone, ya itu ikonik semua. Kita klik tombol-tombol semua, tombol-tombol yang ikonnya itu ada terjemahannya. Ya, kalau kita klik tanda tangan itu maksudnya apa, ya. Ada yang tanda panah ke atas itu berarti kita ingin share screen, ya. Misalkan di apa namanya, di Zoom atau di Google Meet. Kalau ada tanda seperti ini, ya tanda pesan itu ada lambangnya seperti ini, itu ikonik. Semakin ke bawah itu semakin abstrak, ya tahapannya, mulai dari enaktif, ikonik, dan simbolik. Ya, jadi kalau simbolik itu lebih abstrak lagi dibanding dengan ikonik. Ya, misalkan simbol dari panjang gelombang misalkan. Ya, Anda tidak belajar fisika, panjang gelombang itu simbolnya lambda. Lambda. Kalau kita lihat simbolnya kita bingung apa maksudnya. Padahal terjemahannya sangat luas. Ya. Ini tahapan simbolik. Kemampuan dalam berbahasa, logika matematik atau logika matematik sangat mempengaruhi ide-ide abstrak. Ya, jadi berpikir abstrak itu sudah berpikir simbolik. Ya. Nah, fase-fase inilah yang kemudian menjadi bagian yang tidak bisa dilupakan oleh guru. Ya. Artinya kalau anak-anak bisa meningkat dari tahapan enaktif, ikonik sampai simbolik itu tentu bagian yang sangat diharapkan guru untuk mengembangkan tahapan ini. Ya. Jangan semuanya di enaktif. Jangan enaktif semuanya. Biasanya anak-anak TK ini lebih banyak menggunakan motoriknya. Tapi coba lihat apa perbedaan, ya kalau misalkan ditanyakan, apa perbedaan tahapan-tahapan yang dikemukakan oleh Brunner dengan fase-fase perkembangan kognitif anak yang dikemukakan oleh Piaget. Ya. Kalau Piaget tadi ada 4, ya, sementara Brunner ada 3. Ya. Coba bisa di apa namanya, dikomparasikan ya. Ya, yang berpikir kalian. Saya tidak jelaskan lagi karena kalian sudah di luar dari fase yang dijelaskan oleh Piaget. Bukan anak 7 sampai 12 tahun. Kalau mau diajarkan lagi hal-hal yang terlalu konkret, itu berarti harus kembali ke usia 7 sampai 12 tahun. Nah, satu orang lagi, ini seorang Rusia yang bernama Lev Vygotsky. Antara Vygotsky dengan Piaget itu banyak kesamaan teorinya. Ya. Tapi dua orang ini tidak pernah ketemu. Ya. Karena satu Vygotsky ini orang Rusia, sementara Piaget kalau saya tidak salah orang Amerika. Ya. Lalu kemudian teorinya banyak yang sama dan usia dari Vygotsky ini tidak sampai 40 tahun, sementara Piaget itu sampai 83 tahun. Ya. Vygotsky meskipun usianya sangat muda, begitu banyak teori-teorinya yang fenomenal, dan ini dituliskannya teorinya, kemudian nanti setelah beliau ini meninggal dunia, lalu kemudian teori-teorinya itu booming. Jadi Vygotsky ini tidak menikmati kehebatannya sebagai seorang penggagas teori-teori belajar. Karena nanti dia terkenal setelah meninggal. Ya, ini Vygotsky. Sementara Piaget karena usianya panjang, itu sampai 83 tahun, itu dia menikmati kejayaan teorinya. Apa bedanya cara berpikir Piaget dengan Vygotsky dalam konteks belajar? Itu sangat berbeda. Kalau Piaget tadi itu berpikirnya atau dia melihat siswa sebagai individu dalam belajar. Ya.
Jadi sebagai seorang peneliti. Sementara kalau Vygotsky, dia melihat siswa dalam konteks sosial. Ya. Jadi Vygotsky itu berfokus pada 4 faktor dalam membangun proses kognitif. Ya, ada yang disebut dengan, jadi dia latar budaya, culture, latar bahasa, dan 2 yang berikut ini yang merupakan teorinya yang sangat terkenal, yaitu ZPD dan scaffolding. Ya, ada yang disebut dengan zona perkembangan proksimal, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai zone of proximal development, atau biasa disingkat dengan ZPD. Dan yang kedua adalah scaffolding. Ya, mudah-mudahan kita bisa jelaskan sampai di situ nanti sore ini tentang kedua teori itu. Karena tadi Piaget teorinya tadi ada 2 juga. Kemudian ada Brunner, kemudian ada fase-fase interaksi lingkungannya, mulai dari penggunaan motoriknya sampai ke berpikir abstraknya, sampai ke fase-fase yang lebih abstrak. Sekarang kita lihat bagaimana Vygotsky ini. Vygotsky seperti apa teori ZPD dan scaffoldingnya. Ya. Coba kita lihat, mudah-mudahan. Oh, sorry. Nanti di akhir setelah kita bicara konstruktivisme, ya, karena mereka juga ini akan kita bicarakan di teori belajar konstruktivisme. Ya. Karena tadi saya katakan konstruktivisme itu adalah kognitivisme yang radikal. Ya, jadi radikal dia. Ada orang ketiga atau orang keberapa ini yang kita jelaskan? Ini orang keempat. Ya. Jadi pertama Piaget, yang kedua ada Brunner, yang ketiga ada Vygotsky, dan ada David Paul Ausubel. Ya, ini Ausubel. Ya. Ausubel ini yang mengembangkan teori-teori tentang bagaimana pertumbuhan kognitif. Kalau seorang anak itu memperoleh informasi dari luar. Jadi menurut Ausubel, bahwa belajar bermakna itu, ya, jadi Ausubel itu terkenal dengan meaningful learning atau teori belajar yang bermakna. Pembelajaran bermakna yaitu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Piaget tadi dalam proses asimilasi. Kalau misalnya tadi di awal saya jelaskan bahwa asimilasi itu adalah proses mengintegrasikan pengetahuan yang baru datang dengan pengetahuan lama sebagai skema lama dari seorang individu, sampai kemudian terjadi proses ekuilibrasi. Kalau Piaget ini, kalau Ausubel ini, dia menganggap bahwa seorang guru itu wajib hukumnya, tanda petik, untuk mengetahui apa yang sudah dimiliki oleh seorang siswa ketika dia masuk dalam kelas, sehingga guru tersebut mengetahui apa yang harus dilakukannya untuk menyambungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru sehingga bermakna. Ya, jadi kalau ditanya, apa yang disebut dengan pembelajaran yang bermakna? Ya, pembelajaran itu bisa bermakna, belajar itu bermakna kalau seorang siswa bisa menyambungkan konsep lamanya dengan konsep barunya. Ya, itu intinya. Tentu ini difasilitasi oleh seorang guru. Ya, makanya di dalam pembelajaran, di bagian pendahuluan, ya, kita tahu bahwa pembelajaran itu fasenya hanya ada 3. Pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Ya, meskipun kalau saya itu tidak terlalu senang menggunakan itu. Kalau saya lebih senang menggunakan 3 fase itu dengan istilah fase awal, kemudian fase transisi, dan fase akhir. Tapi oke lah, kita di Indonesia ini lebih senang menggunakan istilah pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, di pendahuluan kalau lihat RPP selalu ada
disarankan bahwa aktivitas yang tidak bisa hilang di kegiatan pendahuluan itu adalah apa yang disebut dengan kegiatan apersepsi. Apersepsi itu artinya mengaitkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Ya, biasanya guru kalau mengajar, anak-anak sekalian masih ingat apa yang dimaksud dengan konsep listrik pada pertemuan yang lalu. Ya, itu penting karena hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Nah, itu. Artinya, kalau dia tidak mengetahui apa itu listrik, diajar rangkaian listrik, ya nanti tidak bermakna karena dia kehilangan, ada ruang kosongnya. Ya, ruang kosongnya yang hilang. Nah, proses apersepsi itu adalah mengisi ruang-ruang kosong untuk memperbaiki proses asimilasi. Sehingga menurut Ausubel, itulah yang kemudian disebut dengan pembelajaran yang bermakna. Meaningful learning, pembelajaran yang bermakna. Ya, di teori David Paul Ausubel, ya, mahasiswa, ya, kalian semua sudah saya sharing buku yang saya tulis ya, tentang katalisme dalam pembelajaran sains. Nanti Anda lihat di bagian-bagian tertentu tentang teorinya David Paul Ausubel. Hal ini saya sudah jelaskan di buku itu tentang bagaimana David Paul membuat istilah, ada yang disebut dengan advanced organizer. Ya. Jadi mempersiapkan sebuah pembelajaran untuk menerima informasi baru. Ya. Di situ ada yang kita sebut dengan prior knowledge atau pengetahuan awal, kemudian organize information, ya. Jadi mengorganisasi informasi. Ya. Mengapa kita bicara informasi? Karena ini teori kognitif itu bukan kecerdasan, tapi teori kognitif itu adalah teori yang berkaitan dengan seberapa jauh siswa mampu memproses informasi. Makanya yang banyak kita bicarakan ini informasi. Ya. Jadi ada advanced organizer, kemudian learning activities, setelah itu ada new information. Ya, sama dengan itu berarti ada prior knowledge-nya, setelah itu ada informasi yang diorganize, kemudian bisa juga ada receive new information atau menerima informasi yang baru. Ya, ini teorinya David Paul Ausubel. Nah, itu bentuk-bentuk belajar menurut Ausubel. Ya, nanti bisa dilihat kalau saya tidak salah di buku saya juga ini ada. Ya. Jadi membaca buku saya itu hampir semua informasi yang saya jelaskan ini itu bisa tercover atau bisa kemudian dikomparasikan ulang sampai kemudian dia lebih bermakna karena proses-proses konfirmasi atau komparasi informasi-informasi baik yang datang secara langsung dari saya atau apa yang saya tuliskan di buku Katalisme dalam Pembelajaran Sains. Ya, saya tidak bahas secara spesifik ini ya. Yang jelas belajar itu ya menurut Ausubel itu bisa hafalan ya, hafalan ini ke bawah nih ya. Ya. Kemudian bisa bermakna ya. Ya, jadi ada yang hafalan, ada yang bermakna. Oke. Saya lanjutkan. Ya, ini implementasinya. Saya masuk ke teori-teorinya saya dulu. Ya. Nah, dari semua penjelasan sepertinya kita menganggap bahwa teori-teori pembelajaran kognitif ini banyak kelebihannya. Ya, tentu tidak ada yang sempurna. Jadi kalau ditanya teori mana yang paling bagus, yaitu menyesuaikan dengan apa yang kita mau lakukan. Ya. Kalau anak-anak disuruh hanya materinya hafalan, ya jangan pakai teori konstruktivisme. Oh, hafalan kok konstruktivisme. Ya. Artinya hanya sekadar mengingat, tidak terlalu informasi bukan menjadi bagian harus diproses. Ya. Tapi hanya kemampuan menduplikasi. Ya, kelebihannya ini meningkatkan kemampuan peserta didik memecahkan masalah, meningkatkan motivasi, membantu peserta didik untuk memahami bahan belajar dengan lebih mudah. Apa semuanya kelebihan? Ya juga ada kekurangannya. Ya.
Kekurangannya itu sebenarnya bukan kekurangan apa, misalkan apakah sekolah siap dengan segala fasilitas, ya, fasilitas. Termasuk apakah guru mampu mengajar dengan konstruktivisme dalam konteks pembelajarannya. Ya. Ya tentu kalau mau konstruktivis itu artinya apa? Rancang sebuah RPP yang konstruktivisme, rancang sebuah RPP yang inovatif, yang berorientasi HOTS dan sebagainya. Ya, mengapa? Karena ini sudah perlu penanganan yang spesifik. Pendidik dituntut mengikuti keaktifan peserta didiknya. Jadi kalau dia hanya dilepas, itu tidak bisa karena ketika seorang guru mengajar dengan paradigma konstruktivisme, maka dia menjadi fasilitator dan dia tidak bisa kemudian meninggalkan siswanya sendiri karena dia pembimbingnya. Bukan, jadi kalau Anda seorang guru yang mengajar dengan konstruktivisme, hari itu Anda bukan guru, bukan guru, tapi menjadi fasilitator, pendamping, pembimbing, motivator. Ya. Jadi peran-peran itu yang, karena kalau guru, kemudian kita bayangkan guru itu duduk di meja, mengabsen, kemudian marah-marah sama siswanya, kemudian meminta membersihkan lantai dan seterusnya, mengelola kelas. Ya, guru-guru bayangan seperti itu adalah guru-guru behavioristik. Kalau guru konstruktivis itu kalau kelas misalkan gaduh tidak ada masalah. Ya, jadi guru konstruktivis itu tidak pernah misalkan dia memerintahkan siswa. Coba kalian dengar semua. Saya harap kalian diam, kemudian letakkan tangan di atas meja, dan dengarkan Bu Guru baik-baik. Wah, itu bukan guru konstruktivisme itu. Itu kayaknya guru apa tuh itu? Guru yang membuat siswa tidak berpikir. Jadi kalau suasana gaduh, tapi konteksnya berpikir, bekerja, berkolaborasi, ya itulah dinamika kelas. Ya kalau ada kelas yang hening, ya itu upacara bendera dan lagi hening cipta mungkin ya. Oke. Ya, jadi ini dua orang yang saya dampingkan, ya, Piaget dan Vygotsky. Ya. Anda bisa lihat, Piaget ini terkenal dengan teorinya tadi proses kognitif, sementara ada Vygotsky dengan teorinya ada dua yang belum kita bahas ini, yaitu teori Set-Fiddy, Sound Proximal Development, dan ada teori yang kedua mengenai scaffolding. Ya. Seperti apa itu nanti saya lihat, kalau belum bisa mungkin di pertemuan berikut kita bahas. Oh, ya, sepertinya kita berhenti dulu di kognitivisme. Ya, konstruktivistik. Saya kurang tahu berapa slide lagi nih, karena ini masih ada beberapa slide. Ya, teori konstruktivistik secara spesifik itu mereka-mereka juga, sekali lagi, ya, di situ juga kita akan bahas orang-orangnya yang sama. Ya, ada siapa namanya? Ada Piaget, ada Vygotsky, ada David Paul Ausubel dan seterusnya. Ya. Terus saya coba lihat dulu apa yang, ya, ini sebenarnya sudah apa sudah agak ke belakang nih, ya, John Dewey, ya, John Dewey. Ya, jadi ini sudah aplikasi-aplikasi. Kalau yang teori secara teoritik tadi, ya beberapa orang yang kita sudah bahas di dalamnya. Ya, kalau John Dewey itu pada bagaimana siswa melakukan, ya, atau terlibat atau larut dalam sebuah pekerjaan, ya itulah anak-anak, artinya tidak mungkin dia mengerti kalau dia tidak melakukannya. Itu dan jadi dia pembelajarnya aktif. Ya, anak-anak seharusnya tidak hanya dididik dalam mata pelajaran akademis, namun seharusnya mempelajari cara-cara beradaptasi dengan dunia luar. Ya, kalau kita lihat kementerian sekarang, ya, jadi seperti mahasiswa tuh diminta kuliah di perguruan tinggi lain dengan mata kuliah yang lain. Ya, dan jangan bertanya, oh, bagaimana bukan mata kuliah ke-SD-an? Ya itulah
itulah filosofinya, cari sesuatu yang berbeda, ya. Kan nanti Anda sudah jadi guru SD juga, bosan dengan ke SD nanti kalau sudah jadi guru SD. Lalu belajar mencari dunia lain, ya, di luar dunianya sendiri, ya. Jadi itu bagian yang diharapkan oleh kementerian hari ini, ya. Kurang tahu nanti kalau berganti menteri lagi, lain lagi filsafatnya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh guru tergantung dari cara pandang filosofisnya. Dia menggunakan teorinya siapa. Jadi kita tidak menganggap benar salah, ya. Apakah kita mau menganggap salah tuh orang tua atau guru-guru kita 20 tahun yang lalu yang mengajar kita? Saya kira jangan melihat salah benarnya. Ya, bahwa cara pandang kita 20 tahun yang lalu yang itu. Ya, tidak usah kita menyesali atau meratapi cara-cara pandang kita 20 tahun yang lalu. Ya, tidak perlu. Karena 20 tahun yang lalu mungkin itulah cara yang terbaik yang kita anggap bahwa mewakili cara-cara membelajarkan anak. Ya. Dulu ada yang disebut dengan CBSA, cara belajar siswa aktif. Ya. Kemudian dipelesetkan menjadi catat buku sampai habis. Ya, itu CBSA dulu, cara belajar siswa aktif. Ya, menurut The We juga bahwa semua anak pantas mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan keadaan dirinya. Ya. Makanya sekarang ada yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Pembelajaran berdiferensiasi. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa membahas satu sesi pertemuan tentang bagaimana guru melihat perbedaan antara satu siswa dengan siswa yang lain dalam banyak perspektif. Ya, misalkan pengetahuan awalnya berbeda, kecerdasan menyebut nominannya berbeda. Ada yang senang musik, ada yang senang bicara, ada yang senang matematik, ada yang senang menghafal. Bagaimana mengajarkan yang seperti ini? Dapat banyak perbedaan. Ya, inilah seninya menjadi seorang guru. Ya, jadi kalau memang tidak ada jiwa gurunya, ya saya sarankan tidak usah jadi guru kalau tidak ada. Karena kalau Anda berat mengajar, misalkan mau mengajar lalu mengeluh, aduh mengajar lagi sebentar. Itu tidak usah jadi guru kalau seperti itu. Ya. Tapi kalau di dalam diri kita, kalau datang jam mengajar atau waktu mengajar, lalu semangat kita, ya saya harus menyiapkan sebaik mungkin kalau saya mengajar. Itu berarti guru yang hebat. Ya. Kemudian kita merasa tidak nyaman kalau kita tidak mengajar, bukan malah enjoy karena tidak mengajar. Wah, itu atau mencari-cari alasan supaya tidak mengajar. Ya, beda kalau memang ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kalau kita senang karena tidak mengajar, itu tanyakan ulang dirinya, apakah pantas jadi guru atau apakah pantas jadi pendidik. Karena banyak orang jadi guru tapi tidak punya jiwa guru. Hanya badannya yang jadi guru, administrasinya guru, jiwanya tidak, bukan guru jiwanya. Jadi dia hanya jasadnya sebagai seorang guru, tapi nyawanya bukan nyawa guru. Ya, itu kelihatan tuh. Coba kalau saya tanya, waktu di SD, itu misalkan ada 10 orang gurunya, itu kita tuh bisa lihat yang mana di antara guru-guru kita yang bernyawa guru, yang mana yang hanya berfisik guru. Ya. Itu bisa kita identifikasi. Nanti juga kalau kita, misalkan kami dosen, itu meminta seorang mahasiswa atau beberapa mahasiswa tampil mengajar. Ya, kalau kita lihat, wah ini ada cita rasa gurunya. Yang ini terpaksa jadi guru. Ya. Yang ini dipaksa jadi guru. Ya, jadi ada ada yang terpaksa jadi guru, ada yang dipaksa jadi guru. Tuh. Kalau dipaksa jadi guru, ya saya kurang tahu bagaimana jadinya. Oke, Asriani yang raise hand, boleh bertanya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Pak, bisa pertanyaannya dua? Oh, boleh 3, 4, 5 boleh. Asal jangan Baik Pak. terlalu berat. Yang saya tutup share materinya dulu ya. Oke, supaya kita bisa lebih. Baik, silahkan yang mau bertanya. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan pertama, tadi telah dijelaskan
tentang kelebihan teori pembelajaran kognitif. Salah satunya dapat meningkatkan motivasi. Nah, pertanyaan saya, motivasi seperti apa yang dimaksud dan bagaimana cara teori kognitif ini dalam meningkatkan motivasi itu? Oke, satu-satu dulu ya. Jangan langsung dua. Ya, jadi tadi kita sudah lihat bahwa salah satu kelebihan dari teori kognitivistik ini adalah bisa meningkatkan motivasi siswa. Mengapa siswa termotivasi? Karena dia sendiri bisa terlibat dalam menemukan pengetahuan. Ya. Coba lihat kalau anak-anak Anda ajak ke pantai itu untuk mencari sesuatu. Wah, itu luar biasa girangnya mereka, termotivasi. Tapi kalau tiba di pantai masih diceramai lagi, masih nanti teriak kapan kita Bu ini bisa ke pasir main di laut dan seterusnya. Ya, jadi dari perspektifnya teorinya Brunner tadi tentang free discovery learning tadi, itu artinya ketika anak-anak diberi kebebasan pasti termotivasi. Coba kalau di kerangkeng, ya, jadi baru masuk di dalam kelas, gurunya kemudian anak-anak sekalian, saya harap tenang, jangan ada yang bicara. Ya. Coba duduk dengan baik, perhatikan, Ibu Guru akan menjelaskan tentang listrik. Coba naikkan bukunya, kemudian siapkan pensilnya atau pulpennya, dicatat. Listrik adalah ini pembelajaran apa yang seperti ini. Kapan siswa termotivasi? Kapan siswa diajak berpikir? Karena baru masuk di kelas sudah mencatat. Ya. Coba misalkan baru masuk. Anak-anak sekalian, sebelum Bu Guru menjelaskan tentang listrik hari ini, saya ingin mendapatkan informasi dari pengalaman kalian. Siapa yang pernah tersengat listrik? Nah, itu sudah mulai berpikir dia, bagaimana? Saya Bu, coba Rian ya, atau Ahmad ceritakan bagaimana serunya disengat listrik. Nah, itu, wah sudah hidup tuh pembelajaran. Berpikir, siapa yang mau mengikuti jejaknya Rian disengat listrik? Nah, pasti takut semua karena Rian sudah menceritakan begitu tragisnya disengat arus listrik. Ya. Kalau baru masuk, listrik adalah, jadi dia terperangkap dalam definisi. Ya. Saya harapkan nanti kalau jadi guru, jangan baru masuk sudah definisi. Karena kalau guru sudah menuliskan listrik adalah, kemudian coba tanya, coba siapa yang ingat penjelasan Bu Guru? Siapa yang masih tahu tentang listrik? Ya pasti yang disebutkan oleh guru tadi yang akan disebutkan. Kenapa? Karena sudah dia dimasukkan dalam perangkap definisi. Jadi definisi itu berbahaya tuh kalau disebutkan di awal. Kenapa? Karena definisi itu seperti cetakan. Jadi kalau ada cetakan, coba tuang air ke dalam, maka dia bentuknya semua seperti cetakan. Begitu kan? Kemudian masukkan di dalam freezer, ya langsung airnya membeku jadi es, seperti model cetakan semua. Ada yang berani melawan cetakan? Tidak ada. Karena dia sudah diperangkap dalam definisi. Ya. Makanya tuh ada seorang guru besar dari Universitas Negeri Yogyakarta, yang namanya Prof. Marsigit. Dia seorang filsafat matematis. Dia menulis sebuah artikel di sebuah laman websitenya. Judulnya tuh bagus sekali. Judulnya kayak judul topik sejarah, pemberontakan matematika. Judulnya pemberontakan matematika. Apa yang diberontak? Ya kalau bisa jangan guru mengajarkan definisi dulu sebelum siswa berpikir. Jadi nanti sudah berpikir baru diberi cetakan supaya dia tidak masuk dalam cetakan. Kapan dia masuk dalam cetakan? Susah dia untuk membentuk model yang lain karena dia sudah harus sama dengan cetakan, yaitu cetakan definisi yang disampaikan oleh guru. Ya, bisa paham tuh? Ya, jadi pasti tidak akan termotivasi
kalau dia dicetak lebih awal, karena langsung masuk di kurungan dia. Oke, Asriani ya. Siapa tadi yang bertanya? Oke. Iya, Pak. Ya, silakan. Kalau masih ada pertanyaan. Kita mungkin, oh ini sudah hampir jam 5 ya. Kita barang 5 menit lagi kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, saya cukupkan dulu. Ada pertanyaan? Pak, pertanyaan kedua, Pak. Oh, silakan. Kok Asriani tidak pernah kelihatan tapi banyak pertanyaannya. Silakan Asriani. Seperti yang kita tahu bahwa lingkungan memiliki peran yang penting untuk perkembangan pengetahuan peserta didik. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika peserta didik tersebut berada di lingkungan yang buruk atau memiliki pengaruh buruk untuk perkembangan pengetahuannya, Pak? Pengetahuan peserta didiknya. Baik. Ya, jadi kita ketika berbicara mengenai teori belajar konstruktivisme atau kognitivisme, baik buruknya lingkungan itu kita tidak lihat dari perspektif sikap yang dia dia akan pengaruhi, tetapi cara berpikirnya begitu ya. Ya, sekali lagi kalau kognitif itu adalah dia memproses informasi. Nah, kalau mau dilihat dalam takaran sikap, ya, ingat bahwa produk dari sebuah pendidikan itu kan ranahnya ada 3, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kalau pertanyaannya Siriani ini dalam konteks sikap, ya pasti kalau lingkungan buruk, ya pasti buruk sikapnya itu, karena pengaruhnya seperti itu. Ya, kalau kita berteman dengan seorang pandai besi, kita akan terpercik api. Tapi kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, ya minimal kita terasa wangi begitu, diperciki oleh rasa wanginya. Begitulah analogi lingkungan. Ya, jadi kalau Asriani mau melihat dalam konteks sikap, itu seperti itu. Tapi kalau pertanyaan ini mengarah kepada konteks kognitifnya, ya itu maka lain terjemahannya. Ya, artinya ketika lingkungan itu di sekitar siswa berinteraksi dengannya, maka menurut Piaget, pengetahuan siswa itu adalah apa yang dilihat di lingkungannya. Ya. Sekarang, kalau dia berbeda dengan apa yang diajarkan di sekolah, ya itu nanti akan terjadi asimilasi atau akomodasi. Ya. Saya beri contoh sederhana begini. Ini kalau di TK ya, misalkan di TK. Di TK itu ada disiapkan panjat-panjatan, bahkan dibuat tangga-tangga untuk manjat. Di rumah anak-anak kita atau kemanakan kita, kalau dia memanjat langsung ditegur sama orang tuanya, dimarahi sama tantenya. Besok diantar ke sekolah, langsung diantar ke tempat memanjat-manjat. Itu gimana tuh siswa melihatnya? Ya. Ada perbedaan antara larangan orang tua di rumah dengan anjuran guru di sekolah. Ya, ini mungkin perspektifnya lain, tetapi setiap kita, apalagi calon guru, itu perlu banyak wawasan untuk melihat perspektif. Ya, jadi gunanya materi hari ini supaya kita mengingat, oh menurut Piaget begini, ya, menurut Brunner seperti ini, menurut Vygotsky seperti ini, menurut John Dewey seperti ini, menurut Ausubel seperti ini. Nah, kalau itu banyak pilihan-pilihan kita, itu kita enak melakukan sesuatu karena banyak pilihan. Tapi jangan melihat benar salah. Karena benar salah itu berarti pilihannya hanya 2. Ya. Kalau kita melihat benar salah, kita hanya punya 2 pilihan. Dan memperkecil jumlah pilihan alternatif itu membuat kita stres. Ya. Jadi guru-guru yang stres hari ini adalah guru-guru yang tidak punya banyak pilihan. Itu. Dan untuk memperbanyak pilihan, perlu banyak membaca, perlu banyak pengalaman, banyak bertanya, supaya kita enjoy nanti dalam memilih. Coba, kalau disuruh merancang RPP, kita menuliskan aktivitas siswa dalam rancangan RPP, ditanya, mengapa seperti ini? Kita tidak tahu dasarnya. Padahal kalau ditanya, mengapa seperti ini? Saya mengacu pada teorinya Piaget. Ya. Kalau ini teorinya Ausubel. Itu enak kita mengatakan seperti itu karena kita punya dasar-dasar berpijak untuk mengaktifkan siswa. Kalau ditanya
Mengapa langkah-langkah RPP-nya seperti ini? Wah, itu kan saya download saja dari internet. Ya, saya minta tadi dari teman itu ada, tolong RPP-nya dikirim, saya mau mengajar ini. Iya. Apakah kita menjamin bahwa misalkan kalau guru mata pelajaran kan dia ada MGMP-nya, ya, atau kalau guru yang lain ada KKG-nya, ya, misalkan dia ada KKG. Apakah jaminan bahwa yang dirancang seperti itu sudah pasti benar? Kalau ditanya, coba tunjukkan RPP yang paling bagus untuk pembelajaran tema sekian, subtema sekian, pembelajaran sekian. Ada tidak RPP yang terbaik? Kalau bertanya seperti itu tidak ada. Yang ada itu adalah RPP yang sesuai dengan bagaimana tujuan pembelajaran itu dibuat dari indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar yang ada. Jadi mengelola atau mengajar siswa, ya, tadi coba Anda lihat kembali atau ingat kembali bagaimana teori Piaget tentang perkembangan kognitif. Ya, perkembangan kognitif itu tadi ada 4. Ya, mulai dari apa? Apa yang pertama tadi? Ya, praoperasional, operasional konkret, operasional formal. Ya, jadi itu harus dilihat bahwa oh ternyata anak-anak itu punya perkembangan-perkembangan. Tapi bukan berarti dilarang berpikir. Ya. Sama ketika guru-guru mengatakan di SD itu tidak bisa kita buat soal HOTS. Kata siapa? Tidak bisa kita buat soal HOTS. Ya. Kan anak-anak sedangkan baru lahir sudah bisa berpikir HOTS sebenarnya. Ya. Ya. Hanya kadang-kadang kita menganggap bahwa HOTS itu artinya soal sulit. Itu salah kita kalau menganggap soal HOTS itu soal sulit. Soal HOTS itu artinya soal-soal yang dikemas, yang melibatkan, untuk menyelesaikannya itu melibatkan proses berpikir tingkat tinggi. Proses berpikir tingkat tinggi itu adalah dimulai dari analisis, sintesis, analisis, evaluasi, sintesis. Sintesis itu C6, membuat. Coba kalau anak-anak, misalkan anak TK saja bisa HOTS. Buatlah keranjang dari serpihan mainan berikut. Ya, sudah dia buat. Berarti sudah diajak berpikir tuh tingkat tinggi. Ya. Bukan memang kalau anak TK diberi soal integral, kemudian bagi kurung dan sebagainya. Wah, itu dia bukan itu maksudnya. Nah, itu banyak guru terjebak begitu. Dianggapnya bahwa soal HOTS itu adalah soal yang paling sulit. Ya, itu keliru. Sehingga kemudian dia menganggap bahwa kalau anak kecil tidak boleh diberi soal HOTS. Tadi sudah bisa tadi itu, kita sudah tahu tadi. Ini kita belum bicara, saya kira di teori-teori taksonomi belum ya. Ya, saya kurang tahu apa sudah disampaikan atau belum mengenai taksonomi Andersen dan Krathwohl, ya, bagaimana berpikir. Ya. Nanti kita akan selaraskan dengan apa yang kita sudah bahas hari ini. Ya. Saya kira pertemuan kita hari ini sekarang sudah pukul 17.00. Ya, kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan pada pembahasan yang lebih lebih banyak terkait dengan konstruktivisme.